Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Salina Ali dengan NIM 2524 dari kelas Sistem Operasi A akan memberikan penjelasan mengenai tugas Sistem Operasi 2 yaitu administrasi server Linux. Di sini terdapat skenario bahwa saya merupakan sysadmin yang bergabung di sebuah perusahaan teknologi bernama PT Nusantara Digital. Dan di sini tugas saya menyiapkan sebuah server Linux yang benar-benar bermulai dari menginstal, mengatur lingkungan sistem, membuat akun karyawan, hingga memastikan server berjalan dengan aman dan efisien. Pertama, pada bagian manajemen paket perangkat lunak. Jadi tugasnya memastikan semua tools yang dibutuhkan perusahaan sudah terinstall dan siap digunakan. Langkah pertama, perbarui daftar paket sistem terlebih dahulu menggunakan sudo apt update. Ini untuk memperbarui daftar paket agar sistem tahu versi terbarunya yang telah tersedia sebelum menginstalasi program apapun. Lalu yang kedua, menginstal dua paket yang akan digunakan di tahap selanjutnya, yaitu httop dan curl. Httop itu untuk memonitor proses, sedangkan curl untuk request HTTP dari terminal. Di sini langsung saja menginstal dua tools sekaligus menggunakan sudo apt install httop curl. Selanjutnya, verifikasi bahwa kedua paket berhasil terinstall menggunakan which httop dan which curl. Ini untuk memverifikasi instalasi berhasil dengan mengecek apakah program sudah ada di sistem. Jika berhasil, yang muncul path seperti ini. Jadi ada /usr/bin/httop atau curl. Selanjutnya, menampilkan informasi detail salah satu paket yang baru diinstal. Menggunakan apt show, saya pilih httop dan tertampil semua informasi detail mengenai program yang baru saja diinstal. Selanjutnya, hapus salah satu paket curl lalu verifikasi bahwa paket tersebut sudah tidak ada menggunakan sudo apt remove curl. Ini untuk menghapus paket yang tidak diperlukan agar sistem tetap bersih dan efisien. Lalu kita verifikasi atau buktikan bahwa paket curl tadi benar-benar sudah terhapus menggunakan which curl, lalu curl min version. Jadi di sini tertampil bahwa komen curl ini tidak ditemukan. Selanjutnya masuk ke bagian manajemen proses sistem. Di sini kita perlu memahami cara memantau dan mengendalikan proses yang berjalan di atasnya. Langkah pertama, ini menampilkan semua proses yang sedang berjalan di sistem. Jadi kita ketikkan httop untuk memantau semua proses secara real time dengan tampilan yang lebih informatif. Selanjutnya, menjalankan sebuah proses di background menggunakan sleep 300 dan tanda dan ini menjalankan proses di background agar terminal tetap bisa digunakan untuk perintah lain. Lalu verifikasi bahwa proses sleep benar-benar berjalan menggunakan pgrep sleep. Ini untuk mencari proses berdasarkan nama dan mengembalikan PID-nya sebagai bukti proses sedang berjalan. Lalu ketika proses menggunakan kill PID-nya. Tadi muncul PID-nya itu kan 4359, maka untuk menghentikan prosesnya kita kill PID-nya 4359 untuk memverifikasi bahwa proses yang dijalankan di terminal tadi itu benar-benar sudah terhenti. Selanjutnya ke variabel lingkungan. Ini untuk mengonfigurasi variabel lingkungan agar aplikasi dan karyawan dapat bekerja dengan konfigurasi yang konsisten di seluruh sistem. Yang pertama adalah menampilkan semua variabel lingkungan yang aktif menggunakan env atau environment. Terus menampilkan nilai dari variabel bawaan sistem. Jadi echo $home,
echo dollar user dan echo dollar pet. Lalu membuat variabel lingkungan sementara. Berarti perusahaan sama dengan PT Nusantara Digital Base. Lalu tampilkan perusahaan PT Nusantara Digital. Ini membuat variabel yang sementara hanya berlaku di sesi subsel tersebut. Lalu ketika di exit maka akan hilang. Jadi tidak muncul lagi PT Nusantara Digitalnya. Nah selanjutnya buat variabel tadi itu bersifat permanen dan verifikasi bahwa var tersebut benar-benar permanen menggunakan echo export perusahaan tadi ke base RC. Ini untuk menyimpan variabel shell permanen agar otomatis aktif setiap kali terminal dibuka. Lalu search bus ini untuk memuat ulang konfigurasi tanpa perlu logout sehingga variabel langsung aktif. Lalu ke manajemen pengguna dan grup. Ini membuat akun untuk 2 karyawan baru dari divisi yang berbeda, lengkap dengan ruang kerja dan kebijakan akses masing-masing. Yang pertama, pembuatan user dan grup menggunakan sudo group add. Jadi kita membuat grup satu divisi NIM, divisi 239 dan divisi SOA. Lalu membuat 2 karyawan baru, sudo add user adis 239 dan sudo add user adis SOA. Lalu kita masukkan masing-masing pengguna ke grupnya. Ini memasukkan user atau pengguna ke dalam grup. Jadi adis 239 ke divisi 239 dan adis SOA itu ke divisi SOA, dan ini sudah tertambahkan. Lalu kita verifikasi bahwa user tadi sudah benar-benar masuk di dalam grup menggunakan groups. Dan ini tertampil pengguna sudah berada pada grupnya. Selanjutnya membuat direktori dan hak akses. Ini membuat direktori terlebih dahulu, lalu atur kepemilikan dan permission pada keduanya. Ini sudo join untuk mengatur kepemilikan direktori ke grup yang berhak, bukan ke individu, agar akses itu bisa dikelola per divisi. Lalu sudo chmod 770 itu memberi akses penuh ke owner dan grup, tapi nol akses ke user lain. Ini kan login ke pengguna satu, membuat file directory untuk pengguna satu, dan kalau mencoba akses directory grup 2 itu tidak bisa karena permissionnya tadi dibatasi untuk user lain. Selanjutnya, kebijakan akun. Paksa pengguna 2 mengganti password saat login pertama. Jadi menggunakan sudo change min d0 ini untuk memaksa user mengganti password saat login pertama demi keamanan akun baru. Setelah itu, jadikan pengguna 1 sebagai administrator dengan memberikan hak sudo konfigurasi di file sudo. Jadi pada sudo vsudo, setelah root all, kita tambahkan hak akses pada adis 239. Lalu terakhir pembersihan sistem. Sudo user admin m penyusup ini untuk menyimulasikan akun tidak sah. Lalu kita hapus akun beserta home direktorinya, sudo user del min r penyusup agar tidak ada sisa file yang tertinggal. Lalu verifikasi bahwa akun dan direktorinya sudah benar-benar hilang dengan ls min home penyusup. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.